Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khulusan lahad Syekh Ahmad ibn Athilah As-Sakandari biwasilati Sayyidi Syekh Mustafa al-Wafat al-Arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kita sekarang masuk ke hikmah yang ke-6 ya, di mana Syekh Ahmad ibn Athilah As-Sakandari menghikmahkan la yakun ta'khuru amalil 'ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban li'asika fa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtar li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan sampai penundaan jawaban doa dari Allah pada kita terus menerus berdoa ma'al ilhah, serius berdoa, lalu penundaan jawaban ini menjadikan kita pesimis, menjadikan kita putus asa. Kenapa? Ya namanya kita punya kebutuhan, lalu kita mengetahui Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, urzuqni, ya Allah, berikanlah hamba rizki. Terus menerus kita berdoa ma'al ilhahi fid doa. Kita serius, kita rajin berdoanya. Mungkin ditambah juga dengan sholat duha, sholat tahajud, untuk menguatkan doa kita itu. Tapi kemudian kok kita merasa loh, kok doa kita itu seperti tidak diijabah oleh Allah, seperti ada ta'akhur, ditunda jawabannya itu. Udah sebulan loh, kok belum ada jawaban ya. Lalu setelah itu kita pun menjadi pesimis, menjadi putus asa di dalam kita berdoa kepada Allah. Nah, kata Syekh Ibn Athilah As-Sakandari, jangan sampai seperti itu, jangan sampai pesimis, jangan sampai putus asa gara-gara doa kita ditunda oleh Allah. Kenapa demikian? Bahwa domina lakal ijabah, karena Allah telah menjaminkan jawaban daripada doa kita itu. Ud'uni astajib lakum, dalam firman Allah ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa kalian. Jadi bahwa domina lakal ijabah, Allah sudah menjaminkan jawaban bagimu, bahwa jaminan jawaban doa dari Allah itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik, sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan diri kita sendiri. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, di waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan di waktu yang kita kehendaki. Jadi bukan sesuai keinginan kita. Jadi doa itu ya tergantung Allah, bukan tergantung kita. Ketika kita berdoa, jangan pesimis, jangan pernah putus asa. Pada masanya nanti, apakah seminggu, apakah sebulan, setahun, 2 tahun misalnya, tertundanya doa itu, insya Allah pada masanya nanti, walaupun lama, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak kisah seperti itu. Kerinduan Nabi Yusuf untuk bertemu Yakub kan 30 tahun lebih, baru kerinduan itu, doa beliau itu diijabah oleh Allah. Bahkan sebagian ikhwan kita 17 tahun kemudian baru doanya itu diijabah oleh Allah. Kan ada yang seperti itu. Jadi jangan kita hari ini berdoa, besok berharap dijawab. Ini namanya terburu-buru. Sekarang kita berdoa, mungkin doa kita itu dijawab, mungkin bukan oleh kita sendiri, tetapi dijawab oleh anak-anak kita, dijawab oleh cucu kita. Kan bisa seperti itu. Penundaan Allah itu, Allah Maha memiliki segala rahasia. Nah, yang penting kita terus berdoa. Walaupun doa kita belum diijabah oleh Allah, paling tidak kita mengamalkan firman Allah, kita mengamalkan perintah Allah. Kan berdoa itu perintah Allah ya Bapak Ibu ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian. Walaupun tidak diijabah, tapi kita sudah mengamalkan perintah Allah itu. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Nah, kalau kita ingin doa kita diijabah, nah ini ada syaratnya. Dijawabnya doa itu adalah selama tidak terburu-buru. Malam ya'jal. Apa maksud malam ya'jal? Tidak terburu-buru itu. Yaitu ketika kita mengatakan
Qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Allah, tapi kok enggak dijawab. Nah, ini kan ada pesimisme, ada rasa terburu-buru supaya Allah segera menjawab kita. Nah, ini tidak boleh. Justru mental seperti ini menjadikan doa itu menjadi la yustajab, menjadi tidak ada jawabannya dari Allah. Jadi itu penting kita perhatikan. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dijawabnya doa itu selama tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan bertanya, kenapa doa yang kita mintakan kepada Allah itu sering tertunda? Atau mungkin kita merasa kok tidak dijawab oleh Allah? Di samping alasan-alasan yang telah disebutkan tadi, ada satu hal yang menarik juga di dalam prinsip berdoa itu. Doa itu tidak akan dijawab oleh Allah apabila doa itu muncul dari hati yang lalai. Jadi Bapak Ibu, mulut kita ini sebetulnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah apa yang di dalam batin kita. Kalau batin kita suka mengeluh, ya, keluhan itulah yang akan dijawab. Jadi, ya Allah berikanlah saya rezeki. Tetapi batin kita menolaknya, batin kita pesimis, batin kita tidak yakin dengan doa itu, maka doa yang dijawab itu adalah yang di batin. Kalau yang mengeluh di batin itu, ya keluhan yang akan diberikan oleh Allah. Jadi bukan yang di mulut kita. Nah, ini adalah hati yang lalai, hati yang tidak teguh, atau dalam istilah lebih mudahnya tidak fokus, tidak konsentrasi batinnya itu. Jadi batinnya Bapak Ibu, state of mind, kondisi batin kita. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, tetapi kalian harus yakin bahwa doa kalian itu akan diijabah. Jadi yakin, believe, kita yakin bahwa doa kita itu akan diijabah. Nah, ini al-iqan, al-yakin, ini kunci daripada terjawabnya doa itu. Lalu beliau menjelaskan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan menjawab doa yang muncul dari hati yang lalai, yang tidak fokus, yang tidak konsentrasi. Nah, ini kan nanti kita akan paham ya Bapak Ibu kalau kita sudah sering belajar latihan tafakkur atau latihan tawajud berkenaan dengan goflahnya batin itu dan hudur batin itu. Jadi kalau goflah itu menunjukkan batin yang tidak yakin, hudur sebagai lawannya menunjukkan batin yang yakin. Nah, itu kan ada konsep seperti itu di dalam ilmu tafakkur atau ilmu meditasi tawajud ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagian kita pernah mengenal jurus jitu terjawabnya doa itu ya, yang sekarang sedang viral, yang ditawarkan oleh Law of Attraction, LOA ya. Ada 3 unsur di dalam LOA itu. Paling tidak ya. Yang pertama ask, yang kedua believe, dan yang ketiga adalah receive. Pertama kita ask, berdoa, meminta. Lalu believe, kita yakin, kita percaya dengan apa yang kita pesan, yang kita doa, yang kita minta itu. Nah, ini kan nanti dikuatkan juga dengan visualisasi dan afirmasi ya. Maka kemudian tidak lama setelah itu kita akan receive, kita akan menerima pesanan kita itu. Kita akan mendapatkan terjawabnya doa kita itu. Nah, itu di dalam Law of Attraction. Banyak orang tergoda, tertarik untuk mengamalkan LOA ini, bahkan meninggalkan agama, tidak lagi merasa penting agama itu di dalam berdoa. Tapi kan pada kenyataannya banyak orang yang menerapkan LOA gagal di dalam LOA. Bahkan 0,5% saja yang dianggap berhasil menerapkan ilmu LOA itu. Jadi apa yang dia minta, dia tidak mendapatkan apa yang dia minta itu. Nah, apa permasalahannya? Permasalahannya itu adalah di belief, yaitu keyakinan. Keyakinan kita itu permasalahannya. Maka menjadi permasalahan besar di zaman sekarang ini ketika orang mencoba untuk mendapatkan belief dengan meninggalkan agama. Cukup dengan LOA saja. Ya, mungkin mereka pengen mudahnya saja, tinggalkan agama, lalu menerapkan visualisasi dan afirmasi untuk mendapatkan keyakinan, untuk belief itu. Tapi pada kenyataannya manusia tidak bisa mendapatkan keyakinan yang sesungguhnya dengan cara meninggalkan agama itu.
Jadi kunci daripada terjawabnya doa berdasarkan hadis tadi adalah al-muqin, al-iqan, belief atau yakin. Lalu apa itu keyakinan? Nah, keyakinan ini kan aku yakin, aku bisa. Nah, afirmasi kan seperti itu, aku yakin, aku pasti mendapatkannya, aku pasti memperolehnya dalam waktu dekat karena aku yakin, aku sangat bahagia dengan keyakinanku. Macam-macam afirmasi ya. Tetapi apa sesungguhnya keyakinan? Apakah cukup dengan afirmasi? Tidak. Keyakinan itu adalah keteguhan batin. Keyakinan itu adalah konsentrasi pikiran sadar kita. Nah, ini yang sering kali luput dari perhatian kita. Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menjawab doa dari hati yang gofil, yang goplak, yang lalai. Artinya apa? Yang tidak teguh, yang konsentrasinya itu suka pergi kemana-mana, liar. Ini yang seringkali luput dari perhatian kita. Jadi belief, keyakinan itu bukan sekedar dengan afirmasi saja, tidak cukup. Tetapi kita membutuhkan agama, kita membutuhkan spiritualitas. Ya boleh saja melakukan afirmasi apapun untuk menguatkan keyakinan. Akan tetapi ya kita harus periksa juga apakah kondisi batin kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita imajinasikan. Apakah kita memiliki keteguhan batin atau batin kita itu goplah, lalai. Maka alhamdulillah bagi kita kaum tarekat, ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya alatnya. Kita bisa memeriksa langsung keadaan batin kita, yaitu di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Kita duduk diam tawajuh yang lama, nanti kita bisa langsung mengetahui bagaimana sesungguhnya keadaan batin kita itu, bagaimana keteguhan pikiran kita itu. Bila batin teguh bersama zikir khafi, itu pertanda batin yang teguh, yang kuat, yang tidak goplah. Akan tapi bila ketika tawajuh itu batin kita lepas melulu dari zikir khafi, goplah. Nah, kata Nabi tadi, gofilin lahin, batin itu goplah. Maka kata Nabi, selama batin itu goplah, doa itu tidak akan diijabah, akan selalu ditunda oleh Allah. Jadi sebetulnya terjawabnya doa itu tergantung kesiapan batin kita sendiri. Bila batin kita masih lalai, itu artinya batin masih kotor. Kalau tawajuh itu pikiran masih ngoblong, ngecaprak ngalir ngidul, maka doa itu akan tertunda. Akan tetapi ketika batin itu mulai mentetap, menteguh, tidak goplang, ngablung, ngecaprak ngalir ngidul, maka batin seperti ini merupakan batin yang siap untuk menerima limpahan anugerah dari Allah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan bila hadis Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Sekandari biwasilati Sayyidi Syekh Mushahib al-Khattab Arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wasallam tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.